Kembali lagi di acara kita yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan bahkan jutaan orang, Son. Di atas 12. Jadi kali ini kita bakal bahas apa nih, Son? Kita akan bahas sebuah kartun nih. Sebuah kartun ya? Sebuah kartun. Nah, sebuah kartun yang paling konspiratif di dunia nih mungkin ya. Dan katanya dia bisa prediksi masa depan. Nah. Kartun apakah itu? Semua orang udah tahu kayaknya. Apa tuh? Di The Simpsons. The Simpsons. Kartun yang punya karakter kuning-kuning gitu ya. Ada Bart Simpson, Homer, Lisa, dan ibunya gitu ya. Ibunya namanya siapa sih? Gue nggak tahu deh. Lupa juga ya. Udah pokoknya sama ibunya lah gitu ya. Kartun ini memang terkenal banget ya. Maksudnya di Amerika tuh udah banyak sekali peminatnya. Belakangan ini di TikTok berseliweran bilang bahwa kartun ini tuh memprediksi masa depan, Son, katanya, Son. Masa depan banyak ya? Banyak. Oke, kita coba cek ya apa aja tuh kayaknya. Yes. Oke, konspirasi pertama ya. Oke. Lo pernah dengar nggak nih? Ada di film The Simpsons, kan ada prediksi masa depan tuh. Ada ternyata yang nyinggung Indonesia. Oh gitu? Iya, bener. Nah, jadi ada di episodenya itu namanya Bart versus Australia. Oke. Ini sekitar tahun 90-an lah. Nah, itu si Bart Simpson ini waktu itu dia ada scene lagi muterin globe. Nah, pas dia stop, kan di Australia itu. Tapi di atasnya itu kan harusnya Indonesia ya? Harusnya Indonesia di atas Australia. Ini Singapura. Singapura? Jadi pulau-pulau Indonesia itu nggak ada. Jadi nggak ada ini kayak gimana maksudnya? Nggak ada, ini kayak daerah Singapura tuh jadi gede aja belahannya. Oh, jadi gambar-gambar pulaunya Indonesia tuh nggak ada kayak Pulau Jawa misalnya, pulau apa Sumatera itu nggak ada ya berarti? Nggak ada. Jadi langsung jebret gede Singapura. Singapura doang, gede. Bentuknya kayak apaan tuh? Ya tipis-tipis kayak Kalimantan dikit lah, ada lah. Kayak Kalimantan kayak ya? ada ininya dikit lah. Oh, bentuknya ya? Bentuknya. Nah, jadi karena yang kelihatan itu kan kayak Pulau Kalimantan nih. Nah, udah tahu dong itu arahnya kemana nih? Ya berarti Singapura menguasai Indonesia gitu. Ibu kota baru, Pak. Ibu kota baru? Kalimantan kan? Oh iya deh, Kalimantan dengar-dengar ibu kota baru ada kerjasama dengan Singapura ya, katanya. Banyak. Jadi emang kayak perkebunan kelapa sawit gitu banyaknya dikuasai sama Singapura ternyata. Waktu itu ada beritanya juga kayak pemerintah kita ngajak warga Singapura tinggal di IKN, Pak. Oh gitu ya, ada beritanya tuh ya? Beneran ada ya? Beneran ada beritanya. Dan ada juga yang aturan yang mempermudah WNA buat punya rumah di IKN juga. Jadi berarti prediksi dari The Simpsons ini hampir menjadi kenyataan kali gitu ya? Menjadi kenyataan. Indonesia setidaknya bagian besar dari Indonesia kan Kalimantan kan salah satu pulau terbesar gitu. Iya. Menjadi bagian dari Singapura. Nah, yang gokilnya lagi sekitar tahun 2023 itu Indonesia ngebuka lagi ekspor pasir. Oh gitu ya? Katanya sih supaya Singapura itu bisa impor pasir kita. Oh. Jadi anggapannya kan pasirnya kesedot tuh dari Indonesia ke Singapura. Lama-lama lahan Indonesia jadi habis pulaunya. Lahannya habis, Singapura makin gede. Oh iya. Nah, jadi disambunginnya ke situ. Waduh, jangan-jangan bisa beneran lagi nanti bisa terjadi beneran, jangan-jangan. Karena semuanya ada kan. Tapi ini belum terjadi ya. Ini salah satu prediksi yang belum terjadi dari belum terjadi gitu ya. Mungkin ya 4 tahun lagi lah. Iya. Oke, konspirasi kedua nih ya. Lo tau gak sih kalau misalnya Apple Vision Pro itu udah diprediksi sama The Simpsons katanya. Jadi di tahun 2016 The Simpsons tuh ngeluarin sebuah episode yang dia ngebahas tentang orang-orang yang pada sibuk pakai VR headset di jalanan, Son. Jadi jalan tuh sambil begini-begini lah. Kejadian itu sudah ada di episode The Simpsons di tahun 2016 gitu. Nah, orang banyak yang meyakini bahwa Apple Vision Pro sudah diprediksi sama The Simpsons gitu. Walaupun sebenarnya pada tahun 2016 itu VR headset tuh udah ada gitu loh. Jadi The Simpsons itu nggak 100% memprediksi Apple Vision Pro, nggak. VR headset pada saat itu udah ada gitu dan udah ada yang pakai juga. Kalau menurut gua, prediksinya itu adalah orang-orang pada pakai VR headset di jalan, itu prediksi sebenarnya kalau menurut gue. Bukan Apple Vision Pro-nya. Iya. Tapi habit dari orang memakai VR headset di jalanan. Sekarang kan mulai banyak tuh di Amerika terutama ya, kalau misalnya kita lihat orang di kereta atau sambil nyebrang zebra cross itu pakai VR headset gitu. Padahal nyebrang zebra cross salah satu yang berbahaya juga gitu kalau misalnya kita nggak hati-hati kan. Tapi gue tidak setuju kalau misalnya orang bilang yang diprediksi adalah Apple Vision Pro diprediksi oleh episodenya Simpson bahwa Apple Vision Pro akan ada gitu. Ya enggak, pada saat itu ya udah ada VR headset. Cuman habitnya itu orang memakai VR headset di jalanan. Ya sebenarnya sih prediksi itu simpel sebenarnya. Kalau misalnya kita ngikutin teknologi ya kita tahu pasti nanti at some point orang bakal pakai di jalanan sebenarnya gitu kan. Tapi kerennya itu karena scene-nya itu mirip banget sama yang dibikin sama orang-orang yang nyebrang jalan ini gitu. Bener. Konspirasi ketiga ya. Oke. Lo pernah dengar nggak nih di film The Simpsons dia bisa ngeprediksi bangunan-bangunan di Inggris. Oh gitu ya? Maksudnya gimana tuh ngeprediksi bangunan? Jadi bangunan yang pada tahun itu nggak ada, terus tiba-tiba sekarang ada dan sekarang persis bangunannya. Maksudnya tadi bangunannya belum ada, di The Simpsons udah ada. Simpsons udah ada.
Terus tiba-tiba di beberapa tahun kemudian bangunan itu dibangun gitu ya, benar-benar dibangun. Bener-bener dibangun. Dan yang bangun bukan The Simpsons. Bukan dong. Oh, oke. Nggak ada. Oke. Jadi episode ini rilis tahun 95. Kalau lo tahu di Inggris tuh ada namanya The Shard. The Shard tuh kayak bangunan panjang gitu lah. Nah, jadi di episode itu si Lisa itu datang ke peramal lah. Terus dia diramal ketemu sama suaminya itu orang Inggris suaminya. Oh. Nah, jadi pas dia terbang ke situ, ada tuh bangunannya tuh kayak siluetnya gitu kan. Nah, jadi itu tahun 95, sedangkan bangunan itu baru dibangun itu tahun 2009. Oh gitu ya. The Shard ini ya. The Shard ini. Akhirnya buka tahun 2013. Oh gitu ya. Kok bisa ya punya The Simpsons bisa tahu gitu ya? Apa mungkin dia melihat apa rencana landmark kan, kalau misalnya membangun sebuah kota kan ada rencana landmark, blueprint blueprint gitu untuk membangun bangunan apa segala. Mungkin The Simpsons ngelihat itu kali ya. Itu terlalu jauh sih. Karena kan kayak anggapannya lu itu episode-nya rilis tahun 95. Otomatis kan bikinnya berapa tahun sebelumnya dong? 94 atau 93 kan bikinnya kan. Tapi ini 2009, Pak. Tergantung bangunannya ini apa, landmark atau bangunan punya pemerintah atau punya private. Kalau ternyata The Shard ini punya swasta dan dia bisa memprediksi itu, luar biasa dia. Tapi kalau punya landmark kan, punya pemerintah berarti kan, pasti udah ada blueprintnya kalau menurut gua. Mungkin dia lihat blueprint kotanya, perkembangan kotanya. Ini menurut tebakan gua aja sih. Nah lo ya kebetulan aja. Maksudnya kalau emang blueprint juga dia harusnya nggak bisa akses lah. The Simpsons itu kan salah satu kartun yang sangat terkenal. Jadi well known. Penikmatnya juga banyak dari orang dewasa sampai anak remaja. Ya biasa lah kalau misalnya ada terkenal seperti itu kan pasti ada akses-akses yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain sebenarnya gitu kan. Konspirasi keempat nih Son. Lo tau gak sih Son kalau misalnya The Simpsons itu udah ngeprediksi bahwa Donald Trump itu bakalan nyalon lagi di tahun 2024 dan di tahun 2028 Son? Iya. Di salah satu episode The Simpsons di tahun 2015 itu ada scene di mana si Homer Simpson yang bapaknya itu kayak lagi terbang gitu ngelewatin, kalau misalnya di Amerika itu kan kalau misalnya kita dukung presiden siapa ditaruh tuh papan. Oh iya. Ditaruh papan di depan rumahnya kan, kayak misalnya gue dukung Trump, gue dukung Biden gitu kan, di depan rumahnya biasanya ditaruhin papan gitu kan. Nah si Homer ini ngelewatin papan-papan itu. Jadi si Homer ini kayak lagi terbang ke masa depan kali mungkin ya. Soalnya kayak papannya itu kayak berubah-ubah gitu, kayak Trump 2016, Trump 2020, Trump 2024, Trump 2028. Jadi sebenarnya secara nggak langsung The Simpsons itu ngasih prediksi bahwa Trump ini bakalan nyalon di 2024 dan 2028. Tapi 24 ini udah kejadian kan ini ya? Udah kejadian. Cuma nggak tahu menang atau enggaknya doang. Iya, tapi udah jadi kandidat di 2024. Terus di 2028 juga dia akan nyalon lagi katanya. Gitu. Ini udah diprediksi dari tahun 2015. Berarti kan yang 2016 juga yang pas Trump menang juga berarti udah terprediksi juga kan? Dan bener kan? Iya, 2016 kan? Karena ini 2015 keluarnya kartunnya. Gitu. Konspirasi kelima nih ya. Okay. Lo pernah denger nggak nih? Kalau di film The Simpsons dia ngeprediksi kalau manusia bakal makan daging kuda, Pak, buat jadi makanan sehari-hari. Oh gitu ya? Harusnya sih nggak masuk akal tuh ya? Nggak masuk akal sih. Jadi di scene-nya itu ada ibu-ibu catering lah. Ini tuh episode tahun 94. Jadi ada ibu-ibu catering itu lagi ngebagiin makanan buat makan siang pelajar-pelajar lah. Jadi ada di drumnya itu yang buat dia nyedok-nyedokin. Itu horse parts tulisannya ya. Horse parts. Maksudnya kayak bagian tubuh dari kuda gitu ya, entah kupingnya atau jeroannya atau apanya gitu ya. Nggak mesti daging kan? Nggak mesti daging. Jadi apapun kayak nugget lah kayak gitu. Jadi kayak ampasnya lah. Kayak ampasnya kuda gitu, mungkin gitu kali ya. Nah, jadi sekitar 9 tahun kemudian dari episode itu rilis, jadi ada kayak BPOM-nya Irlandia lah. Kayak food safety-nya gitu kan. Yeah. Food safety-nya itu ngeluarin riset kalau sepertiga dari sampel beef burger daging sapi di supermarket itu mengandung kuda. Mengandung kuda DNA kuda. Jadi maksudnya patty-nya itu sepertiganya itu kuda gitu? Enggak, sepertiga sampel. Jadi sampel, ada banyak sampel tuh. Banyak sampel kan daging-daging sapi. Oh, sepertiganya itu mengandung kuda. Mengandung DNA kuda. Bukan sepertiganya satu patty itu adalah daging kuda, bukan gitu ya? Oke. Tapi kan kuda kan mahal harganya. Ya nggak tahu ya, tapi mungkin kalau daripada yang kayak kaki lah atau apa segala macam mungkin dibuang. Oh iya, iya mungkin, kan, bener kan? Mungkin juga sih ya, karena mungkin kalau misalnya di bule sana makan daging kuda tuh jarang sekali kayaknya ya. Jarang. Kalau di Indo kan ada makan daging kuda. Ada sate kuda apa segala macam, atau minum susu kuda liar tuh ada. Jadi mungkin daripada misalnya mungkin yang udah mati kan atau apa. Oh iya, bisa juga sih, kan? Bisa juga ya. Sama aja kan daripada dibuang kan. Iya. Mungkin rasanya juga mirip-mirip kali. Lu pernah nggak sih makan itu? Kalau daging kuda agak keras sih sebenarnya sih. Cuman kalau misalnya dibilang horse parts itu, kan pasti dia bentuknya daging giling kan, kan? Bukan daging yang bener-bener daging emplok gitu kan, kayak 200 gram daging steak gitu, enggak kan? Enggak. Ini kan daging giling kan? Iya. Ya kalau itu gue nggak tahu rasanya seperti apa. Dan ternyata 85% dari sampelnya itu
mengandung babi kalau di sana. Di Irlandia ya. Di Irlandia. Nah, jadi dibilangnya daging sapi padahal daging babi ya. Padahal nggak tahu ada daging apa aja kan. Itu aja yang ketahuan cuma kuda sama babi kan. Nggak tahu ada daging apa gitu. Oh, jadi bohong gitu ya, bilangnya ini daging sapi. Tapi karena bentuknya udah patty, jadi mungkin kita nggak bisa terlalu ngerasain. Sebenarnya patty itu kan dibuat bukan dari daging yang berkualitas tinggi. Iya. Itu daging yang berkualitas rendah dihancurin, kemudian dibentuk jadi lingkaran. Itu kan patty kan. Bener. Konspirasi ke-6 nih. Nah, kalau ini sebenarnya sih bukan konspirasi ya, tapi lebih ke inspirasi sebenarnya sih. Jadi ceritanya gini, lo tau gak sih kalau misalnya The Simpsons itu ngeprediksi adanya autocorrect di masa depan? Ih, emang bisa? Jadi di episode The Simpsons di tahun 1994 itu ada scene di mana seseorang itu kayak mau ngirim SMS gitu ya. Dari handphone dia ke handphone temennya, tulisan SMS-nya itu Beat Up Martin sebenarnya. Tapi tiba-tiba pas sudah diketik, tulisan SMS-nya berubah jadi Eat Up Martha. Jadi itu kan kesannya kan kayak dibenerin sama HP-nya sendiri kan. Jadi kayak seperti autocorrect gitu kan. Kalau misalnya kita salah ngetik, nanti dibenerin kata-katanya gitu kan. Jadi orang-orang ini pada bertanya-tanya gitu, apakah iya The Simpsons itu tahu bahwa di masa depan itu akan ada yang namanya autocorrect gitu loh. Ternyata setelah dicari tahu, Nitin Ganatra yang adalah former Director of Engineering iOS Applications di Apple itu pernah ngomong ke Fast Company bahwa scene yang ada di The Simpsons ini itu menjadi inspirasi bagi dia untuk membuat keyboard dari iOS di masa depan, Son. Jadi sebenarnya iPhone tuh bisa kayak gitu, autocorrectnya ada di atas itu. Katanya Nitin Ganatra ini itu salah satunya inspired dari scene The Simpsons yang lagi ngirim SMS itu, Son. Gile. Ternyata The Simpsons ini bisa menginspirasi salah satu developernya iPhone juga, Son. Gila, luar biasa emang. Jadi kira-kira begitulah konspirasi dan inspirasi. Tadi terakhir kita tutup dengan inspirasi karena dari semua omongan, dari semua tongkrongan itu kita harus pulang membawa inspirasi, Son. Kalau enggak, apa yang dibawa gitu kan? Membawa value ya kan? Nah, membawa value supaya kita bisa mengupgrade diri jadi lebih pintar lagi, jadi lebih smart lagi gitu ya, Son ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nongkrong bareng kita. Mudah-mudahan pembicaraan kita setidaknya bisa menghibur ya, Son ya, walaupun mungkin tidak begitu menambah value banyak gitu ya, Son ya. Jangan lupa lah selalu support kita dengan cara subscribe, like, dan komen video ini. Yes, sampai jumpa di konten selanjutnya di atas 12.